Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Duni Sahrina dari kelas 11 MIPA 2. Pada video ini saya akan membahas materi tentang minyak bumi. Pada materi ini terdapat 6 indikator, yaitu indikator pertama, langkah-langkah pengolahan minyak bumi. Langkah-langkah pengolahan minyak bumi yaitu 1. Proses eksplorasi. Langkah awal untuk mendapatkan minyak bumi adalah eksplorasi, yaitu upaya mencari daerah yang mengandung minyak bumi dan perakiraan cadangan minyaknya. 2. Proses eksploitasi, yaitu rangkaian kegiatan untuk mengambil minyak bumi yang akan diolah. Kegiatan utama eksploitasi adalah pengeboran. Pengeboran dapat dilakukan di lepas pantai dan di tengah laut, bergantung pada lokasi sumber cadangan minyak. 3. Proses pemisahan komponen-komponen yang terkandung dalam minyak bumi. Komponen-komponen minyak mentah harus dipisahkan berdasarkan titik didihnya agar dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Metode yang digunakan adalah metode distilasi bertingkat atau fraksional. 4. Proses pengubahan fraksi minyak bumi. Proses pengubahan atau konversi pada fraksi minyak bumi merupakan tahap lanjutan dalam pengolahan suatu fraksi minyak bumi. Setelah fraksi-fraksi telah terpisahkan pada proses distilasi, proses konversi ini bertujuan untuk mengubah struktur suatu fraksi menjadi struktur fraksi yang diinginkan. Indikator kedua yaitu 4 proses konversi minyak bumi dilengkapi dengan contohnya. 4 proses konversi minyak bumi dilengkapi dengan contohnya yaitu 1. Perengkahan atau cracking. Molekul besar dipecah menjadi molekul-molekul kecil. Contohnya, fraksi minyak berat diubah menjadi fraksi bensin. 2. Penyusunan ulang atau reforming. Rantai lurus diubah strukturnya menjadi rantai bercabang. Contohnya, N-oktana diubah menjadi iso-oktana. 3. Alkilasi. Molekul-molekul kecil bergabung menjadi molekul besar. Contohnya, propena dan butena bergabung membentuk heptana. 4. Cooking. Proses pengubahan fraksi residu padat diubah menjadi fraksi minyak bakar dan hidrokarbon intermediat. Contohnya, dalam proses ini dihasilkan kokus, digunakan sebagai elektrode untuk ekstraksi logam Ai. Indikator ketiga yaitu 6 produk hasil pengolahan minyak bumi. 6 produk hasil pengolahan minyak bumi yaitu 1. LPG, 2. Bensin, 3. Kerosin, 4. Minyak solar, 5. Minyak pelumas dan aspal, 6. Bahan baku pembuatan plastik dan bahan-bahan kimia. Indikator keempat yaitu angka-angka oktan pada jenis-jenis bensin dan mengapa jenis bensin Pertamax Plus yang disebut sebagai bensin yang memiliki kualitas tertinggi. Angka-angka oktan pada jenis-jenis bensin yaitu 1. Premium 80 sampai 88, 2. Pertalite 90 sampai 91, 3. Pertamax 91 sampai 92, dan keempat Pertamax Plus 95 sampai 98. Pertamax Plus disebut sebagai bensin yang memiliki kualitas tertinggi karena Pertamax Plus merupakan jenis bensin yang memiliki nilai oktan tertinggi. Semakin tinggi nilai oktannya, maka tinggi pula kualitasnya atau semakin cepat kemampuan daya bakarnya. Indikator kelima yaitu
4 dampak penggunaan produk minyak bumi. 4 dampak penggunaan produk minyak bumi yaitu: 1. Dampak partikulat. Partikulat atau particulate matter merupakan zat pencemar padat maupun cair yang terdispersi di udara. Partikulat itu dapat berupa uap, asap, debu, abu, jelaga, kabut, atau aerosol. Contohnya, sulfur yang terkandung dalam bahan bakar solar. 2. Dampak logam timbal. Tel dapat meningkatkan bilangan oktan, akan tetapi penggunaan tel dalam bensin ternyata menimbulkan dampak negatif. 3. Dampak CO. Gas CO dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna. Salah satu penyebab pembakaran tidak sempurna adalah kurangnya jumlah oksigen. 4. Dampak ozon. Ozon merupakan zat yang beracun dan berbau. Ozon terbentuk ketika percikan listrik melintas dalam oksigen. Adanya ozon dapat dideteksi melalui bau atau aroma yang ditimbulkan oleh mesin-mesin bertenaga listrik. Indikator keenam yaitu cara mengatasi dampak dari penggunaan produk minyak bumi. Cara mengatasi dampak dari penggunaan produk minyak bumi yaitu: 1. Memproduksi bensin bebas timbal. Penambahan tel pada bensin dapat meningkatkan kualitasnya. Namun, dengan diketahuinya dampak logam timbal terhadap kesehatan, membuat penggunaan timbal dalam bensin dipertanyakan dan saat ini sudah tidak diperbolehkan penggunaannya. 2. Memproduksi bioetanol sebagai pengganti bensin. Bioetanol adalah etanol yang diproduksi dari tumbuhan, misalnya air tebu yang biasanya digunakan untuk memproduksi gula. Bioetanol itu dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, baik murni maupun dicampur dengan bensin. 3. Memproduksi biodiesel sebagai pengganti solar. Bahan bakar biodiesel berasal dari tumbuhan atau dari hewan yang direaksikan dengan metanol, sehingga diperoleh minyak metil ester yang biasa disebut dengan biodiesel. 4. Mengembangkan mobil listrik. Mobil listrik adalah mobil yang menggunakan listrik sebagai sumber tenaganya. 5. Mengembangkan mobil hibrida. Energi yang digunakan untuk menggerakkan mobil hibrida berasal dari gabungan mesin pembakaran internal atau sumber energi BBM dan listrik sumber energi baterai. Baiklah, itulah 6 indikator yang saya bahas pada materi minyak bumi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy.